Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas IAIN Pontianak dengan NIM 225113532. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Al-Karimah di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nabi khair wa antum Ustaz. Alhamdulillah ana bi khair. Baik, untuk presiden kelas mana? Ya, silakan pimpin baca doa. Ada berdoa. Ikra surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya lihat nih kayaknya ada kurang satu anak ya. Siapa yang nggak masuk? Mutia. Kenapa nggak masuk Mutia? Ada yang tahu? Pergi ke Malaysia. Oh, izin lagi pergi ke Malaysia. Baik, kita lanjutkan dengan bersama menyanyikan lagu nasional. Semuanya mengikuti ya. Hafal lagu ini ya. Nah, kalau yang masih belum hafal, boleh sambil dibaca teksnya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Alhamdulillah. Oke, baik. Ada yang tahu pelajaran kita hari ini tentang apa? Apa, Jis? Tentang halal dan haram. Nah, materi ini sebelumnya pertemuan pekan lalu sudah disampaikan di penutupan pembelajaran. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang halal dan haram. Nah, ya. Sebelumnya Ustadz mau ngajak kalian bermain dulu. Boleh? Boleh. Mau? Mau. Oke. Ha halal. Aduh. Oke. Sekarang mulai gamenya. Tadi baru tes ya. Oke. Serius. Oke. Siap-siap. Zahir bantu Ustadz lihat ya. Belum. Halal. Nah, jadi tadi kita bermain tentang haram dan halal. Jadi antara halal sama haram itu harus jelas atau enggak? Harus jelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketentuan halal dan haram. Nah, pelajaran ini bab berapa? Bab 3. Baik. Sekarang Ustadz akan tampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Oke. Baik anak-anak sekalian. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hukum halal dan haram. Nah, kita lihat di sini ada ilustrasi lagi makan ya. Abang sama kakaknya. Abang adik ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, insya Allah pada bab ini kita akan belajar tentang. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk membuat paparan atau pendapat. Nah, tentang pengertian dan sebab hukum halal dan haram. Nah ya, jadi
halal dan haram itu ditetapkan pasti ada sebabnya, ya, nggak mungkin nggak ada sebab. Nah, kita lihat kemudian, nah, indikator ketercapaian pembelajaran kita hari ini ada 5 poin. Yang pertama, nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian hukum halal dan haram secara sederhana dan mudah difahami. Nah, nggak usah ribet-ribet, sesuai dengan bahasa kalian aja penyampaiannya nanti seperti apa, ya. Kemudian menyebutkan beberapa sebab yang menjadikan suatu hal atau benda termasuk hukum halal. Nah, kemudian berikutnya menyebutkan beberapa sebab yang menjadikan suatu hal atau benda termasuk hukum haram. Kemudian yang keempat, menyusun paparan singkat secara runtut tentang pengertian dan sebab hukum halal dan haram. Kemudian yang terakhir, menyampaikan paparan dengan menggunakan contoh sehari-hari yang sesuai dengan hukum halal dan haram. Sampai di sini paham? Nah, jadi kita terfokus pada sebab halal dan haram sama pengertian dari hukum halal dan haram. Oke, sebelumnya Ustadz mau ngajak kalian ini dulu nih, healing dulu nih, buat sadar dulu nih. Siapa yang hari ini sudah mengucapkan minimal alhamdulillah? Siapa pagi ini? Yang bangun tidur baca doa, siapa? Ada yang bangun tidur baca doa? Apa masih ingat doa bangun tidur? Coba doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu kita bangun tidur udah langsung ngucapin syukur. Nah, itu kan alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kita masih diberikan nikmat hidup. Nah, ada saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang sekitar kita yang hari ini udah nggak hidup lagi. Yang kemarin masih hidup, sekarang udah nggak ada. Nah, kita patut syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita diberikan kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk belajar, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk beribadah. Nah, kita wajib untuk bersyukur, ya. Baik. Next. Nah, sekarang Ustaz mau nanya nih. Siapa yang pernah bantu ibu atau ayahnya belanja ke pasar? Wih, hampir semua. Arkan nggak pernah? Nggak. Pernah ya? Coba yang pernah belanja di pasar tradisional. Wildan. Pernah? Iya. Pelamboyan itu termasuk pasar tradisional. Oke. Oke. Coba, ada yang pernah bantu Umi sama Abinya milih ikan atau milih daging? Ada yang pernah? Dipegang-pegang gitu? Pernah? Daging apa? Beli daging apa? Daging sapi. Ikan. Ayam. Oke. Ayam sama sapi. Oke, Zahir? Sapi. Nah, oke. Ada yang pernah beli daging kambing? Belum pernah. Oke ya. Sekarang kita lihat apa itu halal. Nah, kita lihat ya. Nah, halal ini adalah segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan dan tidak dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilaksanakan. Nah, pembahasan kita kali ini fokusnya pada makanan. Berarti yang dikonsumsi. Nah, ya. Kemudian kalau yang haram, apa itu haram? Nah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika dilanggar akan mendatangkan dosa dan siksa di hari akhir nanti. Nah, ini dasar hukumnya. Ini ada penyebabnya nih. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz coba kutip, ada 3 ayat Al-Qur'an. Yang pertama di surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, jadi kandungannya adalah salah satu dalil yang utama yang mengharamkan makanan seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi tadi yang beli ayam, siapa yang beli ayam?
Tadi beli ayam ya, yang beli ayam nemenin Umi sama abinya apa belanja beli ayam. Ayam, daging ayam itu belum tentu semuanya halal. Hati-hati, ya. Nah, jadi orang yang jualan daging ayam itu belum tentu yang dijual itu halal. Dilihat dulu bagaimana dia menyembelihnya. Nah, biasanya kalau pembeli apa penjual daging ayam itu dia memperlihatkan identitas agamanya, biasanya pakai peci. Biasanya ada tulisan halal. Nah, ini berarti dia menyembelihnya dengan mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau daging ayam kemudian yang jual mohon maaf non muslim itu udah mulai ragu-ragu nih kita kan. Ini dia nyembelihnya benar-benar dengan sesuai dengan syariat atau enggak. Nah, mending cari penjual yang lain yang muslim. Nah, ini bukan berarti kita apa namanya? Mendiskriminasi ya, bukan ya. Bukan berarti kita nggak suka sama saudara-saudara kita yang non muslim. Nah, ini masalah prinsip beragama. Nah, kemudian surah Al-A'raf ayat 157, ayat ini menyatakan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Nah, berarti yang ada di surah Al-Maidah ayat 3 tadi itu adalah hal-hal yang buruk. Makanya Allah haramkan. Nah, kalau kalian melihat bagaimana babi hidup, itu kotorannya sendiri aja dimakan. Kemudian kandungan dalam tubuhnya sendiri itu kan mengandung ribuan cacing pita. Cacing pita itu nggak bisa mati dengan mudah, nggak cukup dengan dimasak dan seterusnya. Nah, tuh. Jadi Allah itu sayang sama kita biar umat Islamnya sehat, tuh ya. Nah, kemudian dalil yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menganjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Nah, jadi yang halal belum tentu baik. Ada nggak? Ada yang alergian di sini? Yang nggak bisa makan udang? Ada kan? Nah, itu dasar hukumnya udang halal atau haram? Halal. Tapi belum tentu baik bagi yang punya alergi. Paham ya? Nah, serta menjauhi langkah-langkah setan yang merupakan musuh nyata. Oke. Baik, nah, sekarang kita akan nonton video, potongan video mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, kita lihat ya. Kami, kisah teladan Nabi. Oke, disimak ya videonya ya. Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Awas haram. Jangan pernah makan daging ini. Abi, Mika, kalian mendapatkan tugas untuk mencari bahan makanan halal. Ingat loh, harus H-A-L-A-L, halal. Bahan makanan halal itu apa saja? Daging, sayuran, buah. Bukankah semua makanan itu halal? Aduh, Mika, kan ada juga daging yang haram. Iya juga, kita kan haram makan daging babi. Mengapa haram ya? Larangan makan daging babi adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Oke, kita cukupkan ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, coba Ustaz mau nanya nih. Tadi makanan yang halal yang didapat sama siapa Mika ya namanya? Apa aja? Udang. Oke, itu halal. Kalau udang perlu disembelih nggak? Nggak. Jadi segala sesuatu binatang yang hidup di air maupun di lautan yang sifatnya apa? Nggak mesti disembelih ya untuk menjadikan halal. Kan kebayang kalau misalnya syariat Islam menetapkan tetap harus disembelih. Itu kan kasihan tukang bakwan. Kalau dia mau jualan bakwan isi ikan teri, berapa ribu ikan teri yang harus dia sembelih? Bismillah. Kalau enggak jadi haram ya, nggak mungkin ya. Nah itu ya tadi. Kemudian tadi ada binatang yang haram apa aja? Cacing, ular,
kata atau kodok ya. Buaya, apa betul yang disebut tadi? Singa, harimau. Oke, baik. Nah, perhatikan. Kalau binatang yang tadi diharamkan itu ada dua kriteria ya. Ada yang haram karena dia itu menjijikkan. Apa tadi? Cacing. Tapi cacing tadi boleh nggak dikonsumsi? Boleh apa enggak? Yang bilang nggak boleh? Nggak apa-apa. Nggak takut. Oke. Ya, dia nggak boleh dikonsumsi kecuali untuk bisa nggak untuk obat? Obat apa? Obat cacing. Oh, cacing kan makan cacing. Obat tipes. Nah, jadi cacing itu bisa digunakan untuk obat tipes. Cacing tanah itu diambil, bukan dimakan, bukan. Tapi direbus, airnya yang diminum. Kemudian tadi ada yang haram karena dia itu bertaring. Apa tadi? Ular atau binatang buas seperti singa, harimau, buaya. Oke. Kemudian tadi ada yang diharamkan karena perintah Rasulullah SAW. Kata. Ada yang haram karena memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. Apa tadi? Babi. Dan kalian tahu nggak? Ternyata babi itu salah satu binatang yang nggak punya leher. Nah, jadi dia nggak bisa disembelih. Kita lanjut. Nah, kita lanjut nih, lihat. Ada apa? Semua buah itu halal kan? Buahnya halal, tapi cara mendapatkannya juga harus halal. Agar apel itu halal dimakan. Maksudnya gimana sih? Apel itu kan ada yang punya. Kalau kamu mengambil sembarangan, itu namanya mencuri. Apelnya jadi haram dimakan. Iya juga. Oke, Ustaz skip lagi ya. Hukum makan apel halal atau haram? Yang membuat dia bisa jadi haram apa? Cara mendapatkannya. Contoh di sekolah kita nih. Di samping dekat toilet Ikhwan itu ada pohon apa? Jambu. Buahnya kemarin merah-merah gitu kan. Aduh, kelihatannya manis gitu kan. Itu dasar hukumnya halal atau haram? Halal. Bisa jadi haram kalau cara mendapatkannya salah. Jadi kalau mau ambil itu harusnya izin dulu apa enggak? Izin. Siapa yang kemarin ada ngambil tanpa izin? Ada? Ini sholat taubat nanti ya. Ya, kalau dikasih boleh. Ya, nah jadi izinnya sama siapa Ustadz? Izinnya boleh sama Ustadz, sama guru-guru boleh ya, karena itu sudah ya. Jadi alhamdulillah sekolah kita sudah diizinkan sama pengelola masjid. Jadi dipersilahkan, silahkan kalau ada anak-anak mau makan jambu, yang penting diambilnya dengan baik, tidak merusak pohon, dan ngambilnya nggak berlebihan biar nggak mubazir, ya, paham ya? Nah sekarang kita lihat nih, si Habil sama Mika ke minimarket. Kita lihat apakah semua barang yang ada di minimarket itu atau di supermarket itu halal. Kita lihat. Tapi, Iya, dagingnya kelihatan sama semua. Daging apa ini? Halal nggak? permisi Kak. Ini daging apa ya? Semua yang ada di deretan ini adalah daging sapi, Dek. Hore! Akhirnya dapat daging halal. Belum tentu. Loh, kenapa? Syarat hewan halal itu termasuk juga disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi, kalau disembelih sembarangan, daging ini bisa berubah menjadi haram. Benar sekali. Adik ini pandai ya. Untuk membedakan daging halal di pasar, kalian bisa cek pada logo halal yang tertempel. Setiap negara memiliki aturan yang ketat soal makanan halal. Kalau ada logo ini, insya Allah halal. Nah, jadi kalau kita mau beli daging di minimarket itu
Kan nggak mungkin kita cari tahu nih gimana cara nyembelihnya, ini daging sapi atau bukan, gitu kan? Ini bangkai atau bukan. Nah, kita ngelihatnya gimana? Dari logo halal. Kalau logo halal yang terbaru di Indonesia itu berwarna ungu, warna kesukaannya Haira. Ya kan? Warna ungu, ya kan? Nah, kemudian dia bentuknya seperti wayang. Nah, seperti wayang, gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan ingat, di setiap negara itu logo halalnya berbeda. Ya. Nah, pastinya ada tulisan halal pakai tulisan Arab. Nah, jadi itu ya. Jadi segala sesuatu yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala itu boleh kita makan, tapi juga tidak boleh berlebihan. Nanti khawatir malah menimbulkan penyakit. Nah, itu nanti masuk kategori baik atau tidak? Enggak, ya. Oke. Baik, nah sekarang Ustadz akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Nah, ini udah bagus ya duduknya ya. Ini kelompok, Ustadz kasih nama kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oke, baik, sekarang Ustadz akan membagikan LKPD ini. Ya, ada 2 lembar. Yang lembar pertama mengenai makanan, kemudian yang kedua adalah minuman. Nah, nanti setiap kelompok ini harus kerja kerja bareng ya. Nah, jadi gambar yang di bawahnya nanti silahkan kalian potong-potong, kemudian ditempelkan sesuai dengan tempatnya. Mana yang makanan halal, mana makanan yang haram, kemudian mana minuman yang halal, mana minuman yang haram. Sampai di sini paham? Oke, kemudian nanti pada akhirnya Ustadz minta tolong perwakilan 1 orang dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Siap semuanya? Oke, kita bagikan ya. Ya, silakan dikerjakan untuk yang membutuhkan alat potong, gunting maupun lem. Nah, silakan nanti diambil di meja Ustadz. Halo teman-teman, hari ini saya akan ngasih contoh untuk satu makanan haram dan halal dan minuman haram halal. Oke. Kita mulai dari makanan. Ini yang sering ditemui yaitu adalah ayam. Pasti teman-teman semua sering makan ayam kan? Ayam goreng. Siapa yang suka makan ayam goreng? Semuanya. Oke. Tapi halal ya? Halal. Oke. Kemudian, syarat ayam halal itu apa sih? Syarat halalnya suatu makanan itu disebut dengan memakai nama Allah. Oke, dengan menggunakan kalimat Allah. Kalau misalnya ayamnya mati kejepit pintu misalnya, boleh nggak dimakan itu, digoreng itu? Boleh nggak? Enggak. Oke. Kalau yang mati dalam disembelih atau mati tanpa menyebutkan nama Allah itu halal atau haram? Haram. Dan itu tergolong bangkai. Paham ya? Nah, itu tergolong dalam kategori bangkai. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke makanan yang haram. Nah, makanan yang haram. Oke, simak baik-baik. Mungkin di rumah teman-teman mungkin pernah lihat tikus. Apa? Mungkin di rumah teman-teman pernah lihat tikus berjalan gitu di rumahnya pernah. Ah, tikus. Siapa yang rumahnya banyak tikus? Oke. Nanti PR-nya di rumah berarti harus bersih-bersih ya. Tikus itu suka tempat yang kotor soalnya. Ya. Nah, hati-hati. Kalau udah banyak tikus di rumahnya, hati-hati. Jadi, tikus itu termasuk yang halal atau yang haram? Haram. Haram. Kenapa haram? Karena salah satu makanan hewan yang tergolong menjijikan. Oke, bagus. Karena tikus itu termasuk binatang yang menjijikkan. Oke, silakan lanjut untuk minuman. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ke minuman. Oke, minuman. Kita ke minuman halal dulu. Minuman yang halal. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka dengan susu sapi? Suka lah kan. Susu sapi. Oke. Susu sapi kan tergolong juga halal untuk diminum. Kita lanjut ke makanan minuman haram.
eh alkohol tahu? Alkohol seperti bir gitu ya. Nah, itu juga salah satu minuman yang haram karena ya beralkohol gitu. Oke, karena dia dapat memabukkan. Nah, itu berbahaya ya. Oke, alkohol boleh nggak kita gunakan? Boleh nggak? Boleh kalau untuk obat. Nah, khususnya obat luar. Ada yang orang tuanya dokter atau perawat? Nah, pasti udah nggak asing lagi dengan alkohol kan? Nah, oke. Baik. Sudah? Cukup? Oke. Sekian dari saya dari kelompok Abu Bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Oke, terima kasih Wildan dan kelompok Abu Bakar. Baik, berikutnya dari kelompok Usman. Oke, yuk Usman. Jadi selang-seling nih. Ya, silakan kelompok Usman menjelaskan yang belum dijelasin sama kelompok Abu Bakar. Sebenarnya enak nih yang di awal kan? Dia banyak pilihan. Oke, silakan Samha. Oke. Disimak ya. Bebas mau dari makanan dulu boleh, minuman dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas, mau makanan dulu boleh, mau minuman dulu boleh. Saya akan menyebutkan makanan halal dan makanan haram dan juga minuman halal dan minuman haram. Oke. Tepuk bagus untuk kelompok Umar bin Khattab. Tepuk bagus. Bagus, baik. Nah, ini udah mulai agak lemes-lemes kayaknya. Oke, semuanya sekarang berdiri. Ayo, tangannya di atas. Kabiki, bintang. Oke, jinjit. Sambil tarik napas. 1, 2, 3. Tarik napas. Hembuskan. Sekali lagi. Terakhir. Tarik napas. Hembuskan. Oke, alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Oke, baik. Nah, sekarang Ustadz punya game. Nah, jadi akan Ustadz tampilkan. Nanti kita jawab bareng-bareng. Ada skalanya nanti Ustadz tunjuk satu orang menebak ini tergolong yang halal atau yang haram. Siap semuanya? Udah siap belum? Udah siap belum? Oke, kita simak ya. Oke, lihat sekarang di layar TV kita. Ini binatang apa? Beruang. Oke, sekarang Ustadz tanya kelompok Ali. Beruang ini termasuk binatang yang halal untuk dikonsumsi atau yang haram? Haram. Yakin? Kenapa? Coba jelasin. Karena berlari. Terakhir, fokus sama-sama. Belalang. Yang bilang halal angkat tangan. Oh, oke, ada beberapa yang bilang haram. Oke, kita lihat. Apa hukum mengkonsumsi belalang? Kita lihat. Adalah belalang itu halal. Ada hadisnya ya. Nah, oke, stop. Jadi halal itu halal. Ustadz, cuman kita jijik Ustadz sama belalang. Kayaknya kita nggak umum lah makan itu. Bagaimana? Boleh nggak? Nah, berarti jangan dimakan. Kalau kita menganggap itu menjijikkan. Oke, sekarang Ustadz akan mengajak kalian untuk merefleksikan diri.
Nah, refleksi kita nih, cari tahu nih apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Coba masih ada nggak yang ingat apa itu pengertian dari halal? adalah segala sesuatu yang Dibolehkan, oke, untuk dikonsumsi atau dipakai. Oke, jadi halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau dipersilakan menurut agama Islam, dalam syariat Islam diperbolehkan untuk memakainya atau mengkonsumsi. Oke, kalau haram, apa itu haram? Rafiki. Ya, itu yang dilarang, lawan kata dari halal tadi. Oke. Contoh, ada yang bisa ngasih contoh? Contoh makanan yang halal, yang sering Wildan konsumsi dalam sehari-hari. Ayam goreng. Azmer, ikannya diapain? Ikan goreng. Algi, kambingnya diapain? Gulai. Dibuat gulai. Ada yang pernah mengkonsumsi barang yang haram? Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Terminum anggur nafsu. Hati-hati ya. Jangan asal minum ya. Oke, kemudian siapa yang sering mengkonsumsi susu dalam sehari-harinya? Oke. Jadi baik ya, banyak-banyak mengkonsumsi susu. Kalau badannya mau sehat, apalagi seusia kalian, kalau postur tubuhnya mau tinggi, banyak konsumsi susu biar bagus badannya. Oke. Kalau nggak suka minum susu, bisa diakali dengan minuman teh berlebihan nggak baik. Apa tadi? Ada tadi yang disebut yang olahan dari buah-buahan, jus ya. Bisa pilih. Damia sukanya buah apa nih? Buah naga di jus. Boleh. Buah naga mau dicampur minuman yang lain, boleh, silakan. Ya, jadikan minuman. Oke. Untuk sekarang Ustadz coba simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita telah belajar tentang ketetapan yang ada dalam agama kita, yaitu halal dan haram. Kita selaku umat muslim yang baik untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu, yaitu memakan atau mengkonsumsi atau memakai suatu hal yang halal dan menjauhkan diri dari suatu hal yang haram. Paham semuanya? Siap jadi hamba Allah yang taat? Coba siap, sambil tangannya sambil dikepalkan gini. Siap menjadi hamba Allah yang taat? Mengkonsumsi yang dan menjauhkan diri dari yang haram. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada lagi? Ya, Bintang. Gimana? Ikan piranha. Ikan piranha itu kan dia predator, bertaring, tapi dia hidupnya di air. Itu halal atau haram? Ada yang mau ngasih masukan? Kasih jawaban? Halal atau haram? Halal. Tapi susah didapetin. Ikan piranha itu mirip seperti ikan bawal. Ada yang pernah makan ikan bawal? Itu enak kalau dia digoreng, apalagi ikan bawalnya udah besar tuh, lemaknya enak kali. Ya, ekornya crispy ya, kalau habis digoreng kan. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang hukum halal dan haram. Masih di dalam hukum halal dan haram, tapi akan lebih mendalam lagi. Nah, untuk pekan depan Ustadz harap semuanya bisa mengikuti pelajaran seperti hari ini. Masya Allah sangat tertib sekali, amanah sekali. Mudah-mudahan kita semuanya minggu depan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman kita Mutia yang hari ini sedang dalam perjalanan ke Malaysia, mudah-mudahan sudah kembali dan belajar sama kita pekan depan ya. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita tutup
pelajaran kita hari ini. Coba kita siapkan dulu. Ista'id. Oke, ada berdoa. Iqra surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Naktatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jaga kesehatan. Ini lagi musim sakit. Jangan lupa jaga sholat 5 waktu, tilawah setiap hari. Yang punya hafalan jangan lupa dimurojaah biar hafalannya tetap terjaga dengan baik, ya. Salam Ustadz untuk orang tuanya. Mudah-mudahan semua urusan kita beserta orang tua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarkan, dilapangkan, sehat semuanya, sukses mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mengucapkan kepada Ustaz terima kasih. Sama-sama. Tuh.